لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب ومن عجم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lil mawli wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في المحكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الله ما يعظم به من نعام وأحبني لحب الله وأحب أهل البيت لحبي. صدق الله صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Turatul muhtaramun yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Ahmad Firdaus dan juga Ketua DKM Sholal Badru Saudara Ahmad Yusuf dan para hadirin yang hadir pada ini malam di majlis rutin setiap malam Senin Mushola Al-Badru, yang mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan dijadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli salih wa ala hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi siratul Fatihah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur di tempat yang insyaallah dan juga di dalam bulan yang agung, bulan yang mulia. Beruntung kita masih diberi umur panjang oleh Allah sampai mendapatkan bulan yang mulia, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Lantas bagaimana bulan yang lain terus bukan bulannya Allah? Kalau emang Rajab dikatakan bulannya Allah, bukan seperti itu. Dikatakan bulannya Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala membuktikan peristiwa terdahsyat, peristiwa begitu mulia pada bulan Rajab yang tidak akan ada yang mampu, manusia, binatang, jin, malaikat, syaitan, iblis tidak akan mampu melakukan peristiwa tersebut, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ada yang mampu. Manusia siapapun tidak ada yang mampu. Ada yang pergi ke bulan nggak kuat lama.
Ada yang keluar sampai keluar dari bumi, nggak kuat lama. Itu belum sampai langit. Itu belum sampai langit. Jalur pesawat sama jalur darat mobil itu banyakkan jalur pesawat. Luasan jalur pesawat. Karena udara lebih luas dibanding bumi. Bagaimana kita lihat luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan dunia kecil. Benar, dunia emang kecil. Bumi apalagi, dunia aja kecil, apalagi bumi. Ada bumi, ada 9 planet yang lainnya. Itu kecil. Makanya di sini dikatakan Rajab Sahrullah, Rajab bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan bulannya Allah? Karena Allah membuktikan keagungannya yang nampak dan juga tercatat kepada hambanya dan juga kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tercatat dalam Al-Quran, tercatat di dalam hadis juga tercatat. Kan Nabi memberitahu kepada para sahabatnya. Nabi mengasih tahu, kalau tadi malam saya Isra dan Mi'raj, mengasih kabar yang beriman makin beriman, yang benci makin benci. Makanya kita nggak boleh pandangan orang itu mah nomor sekian. Yang penting adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu ada pada tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab. Peristiwa begitu mulia, peristiwa begitu agung yang mana Allah membuktikan kepada seluruh hambanya, kepada seluruh para malaikat, yang mana pada waktu itu langit bangga. Langit bangga. Kenapa? Langit menyombongkan diri kepada bumi. Memang kamu saja yang diinjak oleh kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Langit kan berbicara. Langit berbicara, bumi berbicara. Dunia semua yang mati itu bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub dikatakan, fa innal malaikah was sama wal ard wal laila wan nahar yashhaduna yaumal qiyamah yashhaduna bima amala ibnu adam. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub dikatakan seperti itu. Sesungguhnya langit, bumi, malaikat, siang dan malam bersaksi kelak di hari kiamat tentang apa-apa yang dilakukan oleh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itu berarti kan mereka bisa berbicara. Mereka bisa berbicara, cuman bukan takarannya kita untuk mendengarkan. Bukan bidang kita, bukan kemampuan kita untuk mendengarkan. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab Syahrullah. Makanya waktunya kita dikembali kepada Allah, dikasih umur dalam bulan Rajab kembali kepada Allah. Bahkan dalam bulan Rajab itu banyak orang-orang soleh, banyak wali min auliyaillah, banyak orang-orang salafun soleh yang menginginkan meninggal pada malam 1 Rajab. Kemarin 1 Rajab saya di daerah Bekasi itu ngisi tahlil pertama. Saya sampaikan, saya ngiri sama jenazah. Kenapa? Karena jenazah ini tanpa minta dia meninggal dalam tanggal 1 Rajab yang diinginkan oleh seluruh wali. Karena meninggal kalau dalam keadaan Islam pada tanggal 1 Rajab tanpa hisab, dan juga dia mendapatkan husnul khotimah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan obral pengampunan dan juga obral azab. Siapa yang meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan ini, siap-siap aja mendapatkan azab dan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disunahkan tadi kita habis maghrib itu membacakan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya selama bulan Rajab. Selama bulan Rajab, pagi 70 kali, sore 70 kali. Cuman para salafun saleh, para ulama mengajarkan nikmatnya habis subuh dan habis maghrib. Itu dibaca
baca 70 kali Rabbi firli warhamni watub alayya. Baca. Kalau imam udah membaca itu, makmum ikut baca. Tapi nggak usah ikut-ikutan ngitung. Biarin imam yang menghitung. Kalau kita jadi makmum, ntar kalau kita ikut-ikutan ngitung baru 68, dia udah berhenti baru 68. Padahal belum 70 nggak usah gitu. Kalau kita jadi makmum, amin aja. Itu tugas jadi makmum. Ada bidangnya. Ada bab imam dan qudwah. Ada bab imam dan makmum. Kapan kebijaksanaan digunakan menjadi imam, kapan kebijaksanaan digunakan menjadi makmum. Itu ada bidangnya masing-masing. Selaku jadi makmum, ikutin imam. Imam waladhdallin, makmum amin. Jangan pakai ngoreksi. Tuh, kita mengikuti saja. Selaku menjadi makmum atas imam, insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmatnya. Khususnya di bulan Rajab, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab syahrullah. Rajab bulannya Allah. Wa Sya'ban. Kan makanya di doanya itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu udah sepaket tuh 3 bulan ini. Pokoknya kalau kita udah masuk bulan Rajab, pembayarnya Sya'ban, masuk bulan Sya'ban pembayarnya Ramadan. Ini 3 bulan ini waktunya ningkatin ibadah, bukannya ngurangin ibadah ya. Jangan salah paham. Urusan kita ikhtiar protokol kesehatan, kita ikhtiar pakai masker, tapi jangan kurangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai masker, silahkan pakai masker. Untuk ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh juga gitu sombong, terlalu berani gitu sama penyakit, terlalu berani sama virus, gak boleh juga. Kalau kita pengen ikhtiar, silahkan ikhtiar menggunakan masker. Tapi ketika sholat, buka. Karena itu akan membatalkan ketika sujud kita menggunakan masker. Hidung dan jidat kita harus menyentuh bumi. Tuh, hidung dan jidat kita harus menyentuh. Coba kalau kita pakai masker, kan kagak nyentuh. Itu pentingnya kita menuntut ilmu. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Nanti kita masuk bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan bulannya Nabi? Kan Nabi lahir Rabiul Awal. Nabi lahirnya Rabiul Awal. Kok Nabi bulannya bulan Sya'ban? Oh, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tahun namanya tahun huzun, tahun kesedihan. Ketika itu meninggal paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib, bapak dari Imam Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini pamannya Nabi nih, Abi Thalib ini meninggal. Tidak lama dari waktu Abu Thalib meninggal juga istri Nabi yang bernama Sayyidah Khadijah. Kemudian Allah menghibur, selain dari Allah ingin memerintahkan hambanya untuk sholat 5 waktu, Isra dan Mi'raj juga untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya jalan-jalan di Sidratul Muntaha. Beliau banyak peristiwa-peristiwa. Beliau melihat neraka, beliau melihat surga, beliau berjumpa dengan satu malaikat, beliau melihat kelompok yang disiksa di neraka, banyak. Beliau melihat banyak. Makanya bisa dibilang menggembirakan kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah menggembirakan, sudah selesai menggembirakan kekasihnya Allah, masuk bulan Sya'ban, turunlah ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gimana enggak girang? Nabi makin pede, Nabi makin percaya diri untuk menyuruh sahabatnya, untuk menyuruh umatnya untuk bersolawat kepada dirinya, karena Allah dan malaikat bersolawat. Tuh bijaksananya Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya perintah dari mulut Nabi aja kan mungkin berat, tapi ini dicontohkan dengan firman Allah, dan itu turun pada bulan Sya'ban, bulannya baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika masuk bulan Ramadan, itu bulan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seluruh umat pada kiri, seluruh umat pada kiri. Bahkan Nabi Musa ingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya ingin menjalankan puasa bulan suci Ramadan. Tuh, kita kan nggak minta. Allah takdirin, alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Jangan kita lepas untuk bersyukur kepada Allah. Senantiasa bersyukur kepada Allah, dipanjangkan umur, masuk bulan Rajab. Dipanjangkan umur, insya Allah masuk bulan Sya'ban. Doanya udah kita ketahui. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan, berkahan kepada kami pada bulan Rajab, dan juga berilah keberkahan kepada kami pada bulan Sya'ban. Agar apa? Kok doanya beda ketika masuk bulan suci Ramadan, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Kok tidak minta keberkahan juga di dalam bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan itu waktunya menuai, waktunya kita memetik apa yang kita tanam pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Apa yang kita tanamkan? Nah, kita pikirkan, kita punya harta, keluarkan. Banyak pahalanya pada bulan Rajab. Kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita punya ilmu, keluarkan. Sangat diinginkan dan juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban. Tetangga kita ada yang yatim, kasih, sedekahkan. Tetangga kita ada yang janda yang tidak mampu, sedekahkan. Itu sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilipat gandakan pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Kapan kita ambil? Langsung kontan ketika masuk bulan suci Ramadan. Itu nikmat yang menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan mengadakan tawakufan, dan Al-Fakir ingin membahas Ramadan, puasa. Karena tinggal 1 atau 2 kali lagi pertemuan malam Senin untuk saya dan juga orang tua saya, paling 1 atau 2 kali lagi. Karena sekarang udah masuk bulan Rajab. Kalau udah masuk bulan Rajab, di awal Sya'ban atau pertengahan Sya'ban mungkin udah ditutup majelis ta'lim dimanapun di Jakarta. Dan untuk mengambil sunnahnya, kita akan membahas puasa. Jadi setiap bulan, misalkan nanti akan masuk bulan Zulhijjah, saya akan bahas tentang haji, akan bahas tentang umrah dan haji. Kenapa? Mendapatkan sunnah. Biarpun kita udah tahu ilmunya, insya Allah kita akan masuk bulan suci Ramadan, kita akan bahas puasa. Harus kita mengetahui ilmunya agar ibadah kita tidak mardudatun, tidak dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sholat, tapi kan tahu ilmunya. Mau 1000 rakaat setiap hari dilempar nanti di akhirat. Biarpun kita rajin 5 waktunya, tapi kita tidak didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan menuntut ilmu, kelak di akhirat akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal ibadah kita. Nah, itu pentingnya menuntut ilmu dengan sanad kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sanad keilmuan ataupun sanad nasab yang kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma shaum, di sini dikatakan dalam kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zainal Al-Habsyi, wa amma shaum, adapun puasa, wa huwa tsalits min arkanil Islam, telah kita ketahui puasa itu ada di rukun Islam yang ketiga. Fa huwa imsakul ma'rufun ala wajhin makhsusin. Puasa itu menahan. Di sini menurut bahasa al-imsakun, menahan. Wa syar'an, adapun menurut syariat. Jadi kalau bahasa Arab itu bisa diartikan ataupun ditafsirkan ataupun disyarahkan, itu disyarahkan, ditafsirkan menurut bahasa dan menurut syariat.
Nah di sini wa amma shaum, adapun puasa lugatan menurut bahasa al-imsak, hanya menahan. Artinya menahan. Kita menahan lapar, kita menahan haus, nahan ngantuk. Kita ngantuk nih, kita nahan ngantuk. Kita bilang puasa, tak betul menurut bahasa, tapi tidak menurut syariat. Adapun menurut syariat wa syar'an, al-imsakun an jami'il mufattirat bi niyatil makhsusah ala wajhil makhsus. Adapun menurut syariat, yaitu menahan dari seluruh apa-apa yang membatalkan, maksudnya membatalkan puasa bi niyatil makhsus ala wajhil makhsus, dengan niat yang khusus dan juga perkara yang khusus. Itu puasa menurut syariat. Niat yang khusus maksudnya apa? Niat sunnah atau wajib. Perkara yang khusus maksudnya apa? Puasa wajib ataupun sunnah. Itu beda niat. Apalagi Ramadan beda niatnya dengan puasa sunnah. Di sini dikatakan minhun niyah. Yang pertama niat. Likulli yaumin wa tabituha. Ini kita selaku ahlu sunnah wal jamaah yang mengikut Imam Syafi'i dari arba mazahib, salah satunya yang kita ikuti adalah Imam Syafi'i. Di sini katakan yaitu harus niat likulli yaumin wa tabituha, harus niat setiap hari dan harus diinapkan niatnya. Maksudnya diinapkan, alhamdulillah kan kita kalau ikut tarawih, imam ataupun bilal ngajakin untuk apa? Sebelum bubar nih, sebelum witir kita nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi sahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Harus diinapkan. Makanya jangan kita protes, niatnya masa di musola, masa imam ngajakin niat Ramadan enggak ada faedahnya. Bukan enggak ada faedahnya, emang niatnya harus diinapkan. Beb saya gak terawih sebelum tidur niat. Sebelum tidur usahakan niat. Karena kita yang mengikut Imam Syafi'i. Di sini dikatakan likulli yaumin wa tabituha, setiap hari dan harus diinapkan. Tuh, diinapkan apanya? Niatnya. Niat puasa Ramadan harus diinapkan setiap malamnya. Mau habis tarawih ataupun kita lagi majelis ataupun lagi santai jam 10, jam 11 lagi ngobrol sama teman, atau kita diem sebentar untuk niat besok sebelum tidur. Yang namanya diinapkan kan berarti sebelum tidur. Seperti itu, kita diinapkan niat tersebut agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Minal laili, dari malam hari. Wa imsaku anil mufattirat minat ta'am. Yang pertama, menjaga dari apa aja? Dari apa-apa yang membatalkan jenisnya, yaitu dari makanan. Itu yang pertama, itu yang kita tahu. Wasyarab, dan juga dari minuman. Wal jima', dan juga hubungan bagi suami dan istri, itu dilarang tuh. Itu dilarang. Terus kita bayangin, yang perkara sangat dicintai oleh Allah bagi suami dan istri akan tetapi menjadi haram ketika masuk bulan suci Ramadan, dari ba'da subuh sampai maghrib. Tuh, itu ada batasannya juga. Allah tahu nafsu kita. Allah tahu nafsu kita. Allah tahu bidang-bidang hambanya itu, Allah tahu. Makanya nggak diharamin 1 bulan penuh. Tuh. Coba kalau diharamin 1 bulan penuh, kagak ada yang mau puasa. Nggak ada yang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi diharapkan dari subuh, ketika masuk waktu subuh, dan juga sampai masuk waktu maghrib. Dan juga apa-apa yang membatalkan wal istisqa bil ikhtiyar, memaksa tangan ini masuk ke dalam mulut agar keluar muntah. Itu nggak boleh tuh. Itu nggak boleh.
boleh. Kalau sekiranya itu akan membatalkan puasa. Kalau sekiranya nggak sengaja kita puasa nih lagi nggak enak badan, tapi tetap mau puasa. Tahu-tahu muntah, tapi kita tetap mau puasa. Kumur-kumur kita buang lagi, terus kita lanjutkan puasa nggak apa-apa. Karena emang muntahnya tidak disengaja. Kali takut nggak bisa ganti. Tapi jarang manusia sekarang punya rasa takut nggak bisa ganti. Enteng banget kalau orang ngebatalin puasa. Padahal dia punya tanggung jawab sampai Ramadan tahun depannya itu harus diganti. Yang namanya ibadah itu harus diganti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubatan nasuha, menyesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan menyesalnya? Ini bulan. Makanya tadi saya bilang Ramadan waktunya menuai, agar Ramadan kita masuk dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Ini bulan kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita sampai pada bulan Sya'ban dan juga bulan suci Ramadan. Wa min tamamis shaum. Nah, itu tadi rukunnya tuh. Itu tadi tentang puasa, adanya niat, harus diingatkan niatnya, harus menjaga makan dan minum. Wa min tamamis shaum, ada juga dari kesempurnaan puasa. Kalau kita nyari mau beli apa aja, kita mau beli apa, kita punya duit, pengen beli baju, kita nyari yang sempurna. Kita cari yang sempurna. Atau enggak kita punya duit, pengen beli rumah, pengen bangun rumah, kita cari yang sempurna. Ini juga puasa, harusnya kita cari yang sempurna. Bagaimana sih sempurnanya puasa? Di sini dikatakan wa min tamamis shaum, dan ada kesempurnaan ketika berpuasa. Kaful jawari amma yakrahullahu ta'ala minal a'da'i sab'ah, mampu menahan dari 7 organ tubuhnya untuk dijaga ketika berpuasa. Apa? 7 organ tubuh. Wahia al-batan. Yang pertama apa? Perut. Kok bisa perutnya harus dijaga? Ketika dia sahur dan juga ketika dia berbuka puasa, usahakan makanan-makanan yang halal. Bukan makanan yang halal berarti ini nasi itu dijamin halal, tidak. Dari mana pencarian uangnya? Itu namanya menjaga perut. Kalau uang dia halal, makanannya halal. Bukan berarti kita buka puasa ataupun sahur itu menggunakan makanan yang haram, itu anjing dan babi saja. Bukan itu aja. Dari mana ini uang untuk membeli makanan? Karena sumber uang tersebut menanggung hukum makanan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh seperti itu. Dan juga wal lisan, mulut kita jaga. Jangan kita nahan makan, nahan lapar dan haus, tapi gibahin orang terus. Jangan kita nahan lapar dan haus tapi fitnah sono sini. Jangan kita menahan lapar dan haus tapi ngomongin keburukan orang. Ada berita yang begitu menarik, ada kisah yang begitu menarik. Di zaman Imam Syafi'i, beliau dikatakan, wahai Imam, fulan ini berbicara tentang engkau, engkau ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa jawaban Imam Syafi'i? Ya ashabi, wahai kawanku, di posisi engkau ini nggak ada benarnya. Di posisi engkau nggak ada benarnya. Kalau berita yang engkau sampaikan kepada saya itu beritanya benar, engkau ngadu domba. Kalau berita yang engkau sampaikan kepada saya ini berita yang tidak benar, engkau fitnah. Jadi sekiranya berita tentang orang lain mau benar mau kagak, kalau itu negatif nggak usah disampaikan, nggak usah disampaikan. Ada A sama C, nih C ngomong tentang A, ini A nyampein ke B, yang diobrolin tentang B. Mau benar mau kagak, itu posisinya udah nggak benar. Kalau emang beritanya itu benar, itu ngadu domba, namimah, membatalkan puasa. Kalau posisinya tidak benar, menjadi fitnah, membatalkan puasa, udah nggak ada benarnya.
Adu domba dilarang, juga fitnah dilarang, ada benarnya. Nah itu makanya kita jangan hiraukan pembicaraan orang lain. Jangan kita hiraukan. Kita mencari konten dari Allah. Mencari konten dari Allah. Jangan mau dikonten sama manusia, jangan. Kalau dikonten sama manusia ada kurangnya. Tapi kita berharap dikonten sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, "Khamsun yufattiru shaim." Ada 5 yang membatalkan puasa. Bukan di sini nggak dikatakan, dalam hadis ini tidak dikatakan makan dan minum. Ini selain dari makan dan minum. Khamsun yufattiru shaim. Yang pertama, al-kadzdzab, mulut yang berbohong. Hari itu kita nggak boleh berbohong. Emang kan bohong dilarang. Bohong dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika masuk bulan Ramadan menjadi membatalkan puasa. Bukan berarti setelah Ramadan puasa bohong tuh boleh, kagak. Bohong itu dilarang. Ketika masuk bulan Ramadan, bohong menjadi membatalkan puasa. Wal ghibah, yang kedua membicarakan saudaranya, ghibah itu. Wan namimah, ngadu domba. Kita tetangga kita kanan sama yang kiri kita adu domba, kita tengah-tengah. Tetangga yang kanan sama tetangga yang kiri kita adu domba. Itu membatalkan puasa. Wal yaminul kadzibah, sumpah bohong. Bohong nggak pakai sumpah aja dosa, membatalkan puasa, apalagi sumpah bohong yang memberikan kesaksian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan membatalkan puasa. Wan nazar fi syahwat, yang kelima memandang dengan pandangan yang syahwat. Ini harus hati-hati ini. Emang kita di dalam rumah benar, tapi bisa juga membatalkan puasa dengan apa? Ini handphone. Mungkin kita buka-buka yang akan menghadirkan syahwat kepada mata kita, itu akan membatalkan puasa. Masuklah hadis Nabi Muhammad SAW, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas." Berapa banyak kelak dari umatku yang di dalam bulan puasa ini, dalam bulan Ramadan kelak, itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dia nggak mendapatkan pahala Ramadan, dia nggak mendapatkan pahala puasa. Illa ju' wal 'atas, karena dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Mungkin di dalam orang tersebut salah satu dari 5-nya tadi ada. Itu maksud dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang dia menahan lapar dan haus. Emang benar dia nggak makan, dia nggak minum dari subuh sampai maghrib. Tapi bisa dia hanya mendapatkan lapar dan haus karena apa? Mungkin dari 5 tadi salah satunya ada di dalam diri dia. Itulah maksud dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Rajab, dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Sya'ban, dan disampaikan umur kita pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salih wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi siratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan sempurnakan pasalnya. Kita akan selesaikan pasalnya dalam pasal puasa. Kita panjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.